Selamat sore Bapak Ibu OMK terkasih, selamat Paskah untuk kita semua. Nggak ada suaranya, belum, masih bisa dibuka kok, jangan di mute. Selamat Paskah. Sore, selamat Paskah Bapak Ibu. Nanti kalau sudah saya serahkan ke Pak Hasto atau Pak Heru baru di mute. Kalau sekarang ya. Oh, kalau nanti ke saya, kalau di mute nggak dapat, Pak. Senang bahwa kita semua sehat ya, meskipun sebenarnya keluarga kita Vincent sedang berduka juga dengan kepergian Bu Anwar. Puji Tuhan semua acara bisa berjalan dengan baik. Romo Yoko bersedia mempersembahkan misa requiem dan sungguh sukacita juga buat kita dan buat Romo Yoko kesaksiannya, dan dia, seingat dia baru pertama kali mempersembahkan misa requiem di masa Oktav Paskah. Jadi pakaiannya putih, seharusnya ungu gitu ya, tapi karena masih dalam Oktav Paskah menggunakan pakaian putih. Terima kasih Pak Heru ya dan Pak Hasto yang sudah mewakili kita semua melayani untuk pemberangkatan terakhir Bu Anwar. Tentu warga kita yang kita cintai dan semoga beliau sudah sampai dan segera masuk dalam kehidupan abadi, di mana kita juga nanti atau kita juga sekarang sedang mempersiapkan perjalanan hidup kita menuju keabadian tersebut. Untuk tidak panjang lebar, saya serahkan ke Pak Heru atau Pak Hasto nih. Monggo Pak, silakan. Ya, terima kasih Pak Usman. Bapak Ibu, berhubung ini nanti waktunya agak panjang, kita langsung aja mulai dengan diawali ibadat gokil. Monggo, Mas Tommy. Jadi Bapak Ibu, ibadat gokil pada kesempatan di bulan April ini dengan bacaan Yesus dimuliakan di atas gunung dari Lukas 9, 28b, ayat 28b sampai 36. Jadi ini merupakan, kalau nggak salah itu masa atau minggu prapaskah kedua atau ketiga, saya lupa. Tapi nggak apa-apa, kita sudah di masa, hari ini kita sudah masuki Oktav Paskah, jadi mungkin nanti ya kita berusaha untuk menyesuaikan. Kita awali dengan lagu pembuka. Sungguh
dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Putra dalam persekutuan dengan Roh Kudus senantiasa beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Bapak, Ibu, dan OMK yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi saya ucapkan selamat Paskah, berkah dalam. Pada kesempatan sore hari ini, kita kembali bertemu dalam ibadat gokil bulan April, di mana di dalam bacaan nanti akan dikisahkan Yesus membawa 3 orang murid, yaitu Petrus, Yohanes, dan Yakobus, ke atas gunung untuk berdoa. Dan di atas gunung itu terjadilah proses transfigurasi, yang mana wajah Yesus berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau. Ini menggambarkan cahaya dan kemuliaan surgawi. Dan pada ibadat ini kita diajak untuk melihat kemuliaan surgawi yang diterima oleh Yesus. Dalam peristiwa penyaliban dan wafatnya, Yesus akan menerima kemuliaan surgawi, dan inilah yang akan menguatkan para murid dalam mengikuti Yesus. Kita lanjut dengan bacaan. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas ayat 28b sampai 36. Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Tampaklah 2 orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan dikenapinya di Yerusalem. Sementara itu, Petrus dan teman-temannya telah tertidur, dan ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya. Dan kedua orang yang berdiri di dekatnya itu. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata padanya, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah, kami dirikan sekarang 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka. Dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Ketika suara itu terdengar, nampaklah Yesus tinggal seorang diri. Dan murid-murid itu merahasiakannya. Dan pada masa itu, mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan OMK yang terkasih, mari kita coba ulasan dari bacaan Lukas 9, 28b sampai 36. Di ayat 28,
Pengajaran sudah 8 hari yang dimaksud adalah pengajaran tentang penderitaan dan bagaimana menjadi murid Yesus, yaitu dengan menyangkal diri, memikul salibnya setiap hari, dan mengikuti Yesus. Dikisahkan bahwa Yesus membawa ketiga murid, Petrus, Yohanes, dan Yakobus, yang mana mereka merupakan murid yang sama ketika diajak oleh Yesus saat membangkitkan anak Yairus untuk naik ke atas gunung. Di mana gunung pada zaman itu adalah merupakan tempat Yesus berjumpa dengan Bapa lewat doa. Dan relasi yang kuat dengan Bapa membuat Yesus ingin melaksanakan kehendak Bapa bagi umatnya. Selain itu, Yesus pun memberikan teladan bagi para muridnya untuk senantiasa menjalin relasi dengan Bapa lewat berdoa. Di ayat 29-31, pada saat Yesus berdoa, terjadilah suatu peristiwa pewahyuan, di mana wajah dan pakaiannya berubah, memancarkan kemuliaan surgawi yang dapat disebut sebagai transfigurasi. Peristiwa transfigurasi ini ingin menunjukkan kepada para murid yang diwakili Petrus, Yohanes, dan Yakobus bahwa janji akan kemuliaan surgawi pun dapat berlangsung di dalam kehidupan maupun di kehidupan yang akan datang, yang diberikan kepada umat beriman. Kehadiran Musa dan Elia di samping Yesus dipercaya menurut tradisi Yahudi bahwa pada zaman akhir Nabi Elia akan datang dan seorang nabi seperti Musa akan dibangkitkan. Kedua tokoh sentral atau nabi yang terkenal pada masanya berbicara mengenai kepergian Yesus yang akan digenapi di Yerusalem. Disinilah mereka menjadi saksi akan Mesias yang harus menderita untuk masuk dalam kemuliaannya. Kematian Yesus berarti pembebasan dari perbudakan untuk menuju kehidupan baru, dan kepergiannya terpenuhi dalam kebangkitan dan kenaikannya ke surga. Ayat 32-33, ketika murid Petrus, Yohanes, dan Yakobus ternyata tertidur dan tidak mendengarkan percakapan antara Yesus, Musa, dan Elia. Namun ketika terbangun, mereka melihat kemuliaan Yesus. Tetapi mereka bertiga tidak memahami kejadian tersebut, bahwa apa yang mereka lihat merupakan gambaran akan kemuliaan Yesus yang akan dibangkitkan. Dan Petrus merasakan bahagia, ingin mendirikan 3 kemah. Ayat 34-36. Awan merupakan sarana kehadiran Allah yang misteri. Suara Allah terdengar oleh para murid. Inilah anakku yang kupilih. Dengarkanlah dia. Suara Allah tersebut merupakan pengakuan dari Allah sendiri bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah dan orang pilihannya. Dan sebagai anak Allah, ia harus didengarkan oleh para murid. Hal ini termasuk perkataan Yesus tentang penderitaan, pembunuhan, dan kebangkitannya. Yesus adalah hamba Tuhan yang harus menderita dan mati bagi banyak orang di Yerusalem.
walaupun sulit untuk dipahami, tetapi mereka menyadari bahwa nabi yang seperti Musa sudah datang dalam diri Yesus. Dan para murid menanggapinya dengan tidak menceritakannya selama masa pelayanan Yesus. Dan di dalam kehidupan para murid, mereka akan menemani Yesus dalam perjalanannya ke Yerusalem, di mana mereka akan melihat bahwa Anak Manusia akan dibunuh dan dibangkitkan untuk memasuki kemuliaannya. Dan iman para murid semakin diteguhkan oleh peristiwa transfigurasi ini. Bahkan ketika mereka mengalami pergumulan dan tantangan dalam kehidupan, iman mereka semakin diperkuat bahwa mereka pun akan memperoleh kemuliaan bersama Yesus di dalam kerajaan surga. Refleksi dan diskusi. Apakah saya sudah meneladani Yesus untuk berdoa, menjalin relasi dengan Bapa? Langkah konkret apa yang akan saya lakukan untuk meningkatkan relasi dengan Bapa? Sebagai umat Kristiani, bagaimana pandangan Anda mengenai proses transfigurasi Yesus? Bapak, Ibu, dan OMK yang terkasih, saya terkesan dengan waktu awan menaungi ketika murid, dan di situ terdengar, inilah anak yang kukasih, dengarkanlah dia. Maka kita pun juga harus mendengarkan apa yang difirmankan atau yang disabdakan Tuhan Yesus. Memang pada awal-awal mula para murid masih belum percaya atau masih bimbang dan ragu. Sampai-sampai di dalam setelah masa Oktav Paskah pada saat ini pun beberapa kali Yesus itu menampakkan diri, dan pada hari ini atau bacaan hari ini dikatakan sudah 3 kali Yesus menampakkan kepada para murid. Untuk itu, apakah kita sungguh percaya akan kebangkitan Tuhan Yesus? Kepercayaan ini membawa konsekuensi apa dalam hidup kita? Selama kepercayaan itu hanya informatif belaka, sering tidak membawa perubahan apa-apa dalam diri kita. Dan kalau kita sungguh percaya, maka kita akan tergerak untuk mewartakannya. Karena inilah pesan Yesus. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Dan banyak orang yang mengaku percaya pada Kristus, namun sama sekali tidak merasa terdorong untuk mewartakannya. Mereka masih hidup untuk dirinya sendiri, bersembunyi di balik kesibukannya, dan sama sekali tak mau diganggu untuk diajak menggereja. Mereka ini perlu merasakan kehadiran Tuhan Yesus. Banyak perubahan terjadi ketika orang sungguh merasa kehadiran Tuhan Yesus yang hidup. Entah itu lewat kejadian luar biasa dalam hidupnya, misalnya sembuh dari sakit, luput dari kecelakaan,
diutuhkan kembali keluarganya, dan mungkin masih banyak lagi contoh-contoh yang lain. Maupun lewat kesediaan mengikuti kegiatan seperti yang kita lakukan pada saat ini. Atau latihan-latihan rohani dan kerasulan. Menyadari kehadiran Tuhan yang hidup, mengubah orientasi hidup, mengubah kesadaran akan apa yang terpenting dalam hidup ini. Sehingga kita giat menggereja dan melayani. Maka Tuhan Yesus mengundang kita untuk mengikuti berbagai kegiatan tersebut tanpa menunggu Tuhan menyentuh kita lewat sakit atau kecelakaan atau hal-hal yang lain. Untuk itu marilah kita tanamkan untuk selalu mendengarkan sabda Tuhan melalui sabda yang difirmankan oleh Tuhan sendiri. Kita lanjut dengan doa umat. Ini doa umat, ada beberapa, mungkin nanti bisa disambung dengan doa spontan dari Bapak Ibu. Marilah kita berdoa kepada Bapa yang telah membangkitkan putranya dari kematian, agar bersama Kristus kita dapat menumbuhkan kehidupan. Bagi gereja Kristus yang dipanggil dan diutus untuk menjadi pewarta kasih. Ya Bapa, doronglah seluruh umat, awam, rohaniwan, serta gembala gereja untuk bergandengan tangan dalam empati, berani terlibat dalam gerak pemulihan di tengah masyarakat, serta membangun optimisme dalam menatap masa depan. Kami mohon, kabulkanlah doa kami. Bagi yang masih dilanda pandemi, perang, atau bencana alam, ya Bapa, curahkanlah rahmat kekuatan serta pemulihan bagi para relawan dan korban yang masih dibayangi ketidakpastian akibat pandemi, perang, atau bencana alam. Semoga kebangkitan Kristus juga membangkitkan solidaritas, toleransi, dan persaudaraan di tengah gejolak dunia. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi kita semua yang berhimpun di sini via Zoom. Ya Bapa, semoga iman akan Kristus yang bangkit memantapkan kami untuk hidup dalam kekudusan, bersikap rendah hati dalam keseharian, seraya berperan aktif mewujudkan kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. demikianlah Tuhan doa-doa yang dapat kami ungkapkan. Kami percaya Engkau pun mengetahui apa yang ada di dalam hati kami. Baik itu harapan, kecemasan, dan juga cita-cita serta kebutuhan yang perlu kami miliki. Untuk itu kami satukan doa-doa tadi dengan doa-doa yang telah Tuhan ajarkan pada kami.
Bapa kami yang ada di Yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah Datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu Kehendakmu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami kami rezeki rezeki pada hari ini, dan dan ampunilah ampunilah kesalahan kesalahan kami, seperti seperti kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, ibadat gukil sebentar lagi kita akan akhiri dengan doa penutup. Namun sebelumnya, seperti biasa, saya ucapkan terima kasih pada Mas Tommy tentunya yang setia menjadi host, dan juga kehadiran Bapak Ibu. Kita lanjutkan dengan doa penutup. Allah Bapa yang Maha Pengasih, syukur atas Roh Kudus yang Engkau curahkan dalam hati kami. Bimbinglah kami agar dapat menjadi pengikut-Mu yang setia di dalam kehidupan kami. Tambahkanlah iman kepercayaan kami, sehingga kami semakin diteguhkan dan diberikan kekuatan memanggul salib kami bersama Kristus, sehingga pada akhirnya kami pun akan memperoleh kemuliaan bersamanya dalam kerajaan surga. Kiranya Engkau mampukan kami untuk melaksanakan firman-Mu dalam kehidupan sehari-hari. Demi Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan berkuasa, bersama Dikau dan Roh Kudus, sekarang dan sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita. Sekarang dan selamanya. Semoga usaha dan perjuangan hidup kita dan segenap anggota keluarga kita selalu dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita tutup dengan lagu penutup. Di dekat
Waktunya sekarang acara Paskahan ya, Om Heru. Saya Jadi dulu kali waktu Pak Hasto ya. dan kesempatan saya serahkan ke Om Heru. Monggo Om Heru. Mungkin saya dulu kali Pak Hasto ya. Om Heru kemana ini? Ya, Pak Osman silahkan monggo untuk Oh ya. Terima kasih Pak Hasto sudah memfasilitasi kita dalam pertemuan gokil. Semoga tadi ya transfigurasi itu bisa kita lihat dalam setiap pertemuan kita dengan Yesus setiap kali kita berdoa. Saya rasa itu pesan dari gokil. Dan itu terjadi memang seminggu ya pertemuan acara sebelum Yesus disalibkan. Itu yang pertama. Yang kedua mengenai Paskah, persiapan kita tentu Prapaskah. Saya harus menyampaikan juga terima kasih kepada kita semua, partisipasi kita dan keterlibatan kita di dalam setiap kegiatan Prapaskah. Dalam 4 pertemuan, 6 jalan salib atau 7 ya Bu Sari? 6 jalan salib. 6. Dan saya kira itu ternyata saya baru lihat ya, karena kebetulan kapan ya saya cari Pak Heru, ternyata dia lagi terawih bersama Pak Hasto. Nah ternyata kalau seksi liturgi ini terawih, mereka itu sedang mempersiapkan apa yang akan disajikan kepada kita. Jadi memang benar-benar mereka mempersiapkan dengan baik. Untuk itu saya ucapkan terima kasih kepada seksi liturgi yang telah mempersiapkan dengan baik selama pertemuan-pertemuan kita dalam masa Prapaskah. Dan juga terima kasih kepada OMK kita, sahabat remaja yang benar berkontribusi terlibat dalam kegiatan-kegiatan tersebut. Nah, dalam rangka Prapaskah atau dalam rangka Paskah itu kita dalam setiap pertemuan kita ada komitmen yang kita bangun bersama dan kita mengambil fokus 2 hal. Yang pertama di bidang kesehatan, di mana kita mencoba memperbincangkan bagaimana kita saling meringankan atau membantu teman kita, keluarga kita, warga kita yang membutuhkan. Dan yang kedua, mengenai pendidikan ada sebenarnya, kita juga diskusikan, kita coba lihat nanti bagaimana realisasinya. Kita coba udah diskusi Mas Tono dan juga Mas Unggul, dan sudah mulai menjejaki. Ada yang pantas harus kita kita usulkan untuk ikut ASAK. Dan Mas Unggul dan Mas Tono sudah mengingatkan itu ada keterlibatan untuk peran gereja dalam pendidikan itu jelas. Mereka memberikan dukungan dalam ayo sekolah, ayo kuliah. Nah, Mas Unggul dan Mas Tono mencoba mendekati Joni. Inisiatifnya harus dari dia. Jadi kita lingkungan itu adalah atau pengurus itu akan mendukung dan memberikan rekomendasi itu. Tapi yang bersangkutan harus merasakan itu suatu kebutuhan. Karena kalau ikut program itu tentu ada komitmen, ada hal-hal penting yang harus dijalankan. Nah, yang ketiga mengenai sosial, bidang sosial. Dan saya kira itu sudah menjadi perhatian lingkungan kita dari zaman dulu, ya.
khususnya kita dalam diskusi kita sepakat memberikan perhatian kepada keamanan dan kebersihan yang bertugas memberikan kenyamanan di tempat kita tinggal. Dan yang keempat sebenarnya usaha mikro kelihatannya kita belum memberikan perhatian terhadap tersebut. Dari 4 poin itu peran gereja di mana itu dihadirkan oleh lingkungan, kita memilih 2 hal tadi, kesehatan dan keterlibatan sosial. Saya mengucapkan terima kasih kepada semua warga Vincent keterlibatannya untuk mendukung program ini. Ya, dari kita mengumpulkan HPP dan juga untuk partisipasi pasca gereja dan juga aksi nyata lingkungan. Nah, yang 2 program tadi itu yang menjadi aksi nyata lingkungan yang sama-sama kita sepakati. Dana yang terkumpul total adalah 14.250. Ingatan saya benar ya, Bu Desi ada kan? 14.250. Saya kira untuk ini kita boleh bertepuk tangan untuk kita atas keterlibatan kita. 4.950 merupakan APP dan sudah disetor ke gereja paroki. 2.500.000 merupakan partisipasi paroki, pasca paroki P3 sudah diserahkan ke paroki. Dan untuk aksi nyata lingkungan, kita bersepakat untuk membantu Umar. Karena beliau itu selain pengobatan diabetesnya yang gulanya yang ditanggung dengan BPJS, beliau juga harus menebus obat untuk perawatan ginjalnya yang kelihatannya tidak ditanggung oleh BPJS. Dan kita sudah berkomitmen, kita sebelumnya kita sudah memberikan 500.000 dari kas lingkungan, dan ini kita sudah menyiapkan dari dana aksi nyata lingkungan sebesar 300.000 per bulan. Kita canangkan untuk 3 bulan. Kita harapkan, kita berdoa dalam 3 bulan Bu Mar udah sembuh. Tapi apabila nanti masih dibutuhkan, pengurus akan membicarakan lebih lanjut. Yang lain adalah bahwa tadi saya lupa persis jumlahnya, saya harap pengurus sudah tahu yang untuk kebersihan dan keamanan 28 atau berapa ya kurang lebih 27 Pak. 27 itu udah termasuk di tempat Bu Lucia ya? Ya sudah. 27. Puji Tuhan kita bisa memberikan dukungan bantuan sosial mereka 150.000 per orang. Dan sisa dari dana tersebut tentu untuk aksi nyata pasca kita sore ini. Saya nggak tahu apa yang akan dilakukan oleh Pak Heru nanti. Dalam rangka pasca ini sebenarnya pengurus sudah melakukan rapat. Kita coba untuk melakukan offline. Kita pikir sudah corona sudah membaik. Sudah kita lihat di gereja sudah mulai semakin bertambah kuotanya. Kita pikir udah bolehlah kita barangkali dengan prokes kita akan melakukan acara pasca bersama secara offline. Nah, cuman ya sebagai Katolik yang taat kita minta Pak Heru nanya. Karena Pak Heru juga kan sebenarnya masuk di gugus bela rasa ya, Gugus tugas. Gugus tugas gitu. Jadi salahnya Pak Heru nanya ke paroki dan ternyata ada syaratnya. Harus minta izin dan segala macam itu ya saya kira artinya memang kita menyadari belum waktunya kita untuk ketemu offline. Dengan tidak ketemu offline maka acara ini sepenuhnya saya serahkan ke Pak Heru. Karena menjadi online seperti ini. Jadi Pak Heru lah yang memfasilitasi kita. Silakan Pak Heru. Bapak Terima Ibu. kasih Pak Osman. Selamat Paskah semuanya.
Iya, Bapak-bapak, Ibu-ibu, berhubung kita itu tidak bisa bersilaturahmi secara offline, mungkin tetapi kita tetap berusaha bagaimana caranya kita bisa saling bersilaturahmi antara warga satu dengan lain dengan terbatas. Nah, salah satunya Pak Anton mana ini? Pak Anton ini MC-nya saya sama Pak Anton ini. Masih mute itu Pak Anton. Oke. Nah, Pak itu Heru. nah. Itu, pokoknya Nah, saya hanya sebagai pembantu saja Pak Heru pokoknya. untuk memeriahkan Paskah ini dan untuk menjalin tali silaturahmi agar kita bisa saling berkunjung, kita tetap saling berkunjung tetapi dengan cara terbatas. Nah, makanya kita ada namanya saling tukar kado. Bagaimana caranya? Nanti Diundi ya Pak Heru ya. Yundi, saya sama Pak Anton akan menyebutkan pertama keluarga A, nanti akan mengirimkan kado kemana nanti diundi lewat undian, ya. Nah, Nggak milih ya, ini tidak Nah, milih ya Pak Heru ya. nanti yang undi nanti dari OMK ini. Ya. Pokoknya kita cuma menyebutkan keluarga A akan mengirim kado ke keluarga B. Ya. Ya, itu ya. Maksimal ini tidak dilihat dari apa besar kecilnya kado, tetapi yang kita lihat adalah perhatian, kunjungan. Jangan-jangan keluarga A tidak tahu nih rumahnya keluarga B. Saya juga ada yang tidak tahu nih rumahnya sebenarnya. Jadi pada prinsipnya ya Mas Heru, disengaja ya Mas Heru, supaya kita nanti saling berkunjung. Nah, itu tujuannya Mas Heru ya. Tapi terbatas kan ya di situ. Terbatas ya. Jadi Protesnya di situ. Ya, jadi tidak uyuk-uyukan ke sana gitu. Nah, yang ditunjuk ya Pak Heru ya nanti oleh OMK dalam undian itu kan. Perlu dipotong enggak ini, Om Heru? Jadi maksimal berapa Pak Anton? Harganya? Harganya berapa ya? 50.000 kira-kira? Atau 30 Pak, kemarin 30.000. 30 ya. Maksimal. Jadi mau Barang beli ya, berupa barang ya Pak Heru ya. berupa barang, mau isinya maksimal ya Bu ya, Pak ya. Jadi harganya 20, 10 monggo saja. Yang penting itu kita berkunjung itu saja. Nah, pas berkunjung itu perlu dipotong itu Om Heru. Nah, itu nanti kalau benar-benar berkunjung harus nanti bukti fotonya. Ya, itu. Ya. Sudah jelas, Bapak Ibu? Belum Pak, tanya. Jadi maksimal 30.000 ya, barang Maksimal yang nanti 30.000, akan ya. diserahkan ke keluarga yang Ini nanti satu akan keluarga ya, satu keluarga di sini. satu. Satu keluarga yang dimaksud itu satu rumah. Ya. Misalkan satu rumah itu ada 2 keluarga, ya satu rumah itu hitungannya rumah, ya, gitu. Pak Heru, Ye, ini barang tidak berupa makanan kan? Barangnya Ya. pakai boleh. enggak. Bukan makanan intinya ya. Iya. Ya, baik. Nanti makanan burung Pak Robert seneng. Jadi intinya bukan Pak Heru makanan, sebentar, Pak barang Heru. maksimal harganya 30.000. Pak Heru saran saya kalau bisa kita buka kamera kecuali on cam, kecuali memang ada kendala sinyal. Jadi karena kita ini kan pasca bersama nih. Betul. Ya. Nah, kayak ini Mas Heru, kayak Mas Tommy dengan Pak Usman itu kan 2 rumah ya Mas Heru ya. Ya, 2 rumah bisa Jadi ada ranjang 2. nih, udah bisa ranjang ini. Tapi kalau nanti ada yang keluarga jadi satu ya satu rumah aja ya Mas Heru ya. Ya, satu Hanya rumah. mau menegaskan aja. Jadi Oke, silakan dibuka dulu. OMK. Buka dulu ininya apa? Kamera. Kamera. Bu Sagala. Pak. Kan Bu kita Hadianto. mewakili satu rumah lah.
ya Pak ya. Romi. Oke, bisa kita mulai Mas Pak Anton. Boleh, siap Mas Heru. Oke. Silakan, Dari Pak. yang pertama adalah Mas Tommy untuk share-nya ke Caca ya. Caca ya, OMK. Ya, ke Caca, Mas Tommy. Nanti dibantu OMK untuk undiannya. Oke, silakan Caca coba share. Silakan Caca, udah bisa share belum? Oke. Nah, udah. Ya. Oke, yang pertama adalah keluarga Bapak Sagala akan mengirimkan kadonya ke, silahkan diputar. Kita putar. Ke siapa itu? Ibu Anastasia. Anastasia siapa ya? Butio. Oh, Butio. Butio. Dicatat Om Heru. Catat, sudah dicatat, ada sekretaris pribadi nih. Sip. Oke. Theo. Ya. Mana Bu Sagala sudah dicatat, Bu? Pak Sagala? Halo? Sudah Pak, sudah. Bu Oke. Theo. Ya. Oke, sip, mantap. Jadi nanti ngirimnya ya tidak boleh sebelum Lebaran, soalnya mau dipakai Lebaran, Ibu. Siap Pak, siap. Besok ya Pak? Ya, iya, soalnya tanggal 28 sudah ganjil genap juga, pengirimnya nggak ada nih. Sagala keluar. Alah, ini Pak Dune yang mau mudik aja besok buru-buru ini. Bu Theo enggak mudik katanya Bu Theo, Tahuan Pak. ini mau mudik. Oke, yang sekarang kedua Pak Anton. Siapa ini? Pak Anton, silakan Pak Anton. Yang kedua Bu Rina ya. Halo Pak Anton. Ngelek ya. Oke. yang Pak kedua siapa Pak Heru? Bu Rina, yang kedua keluarga Ibu Rina. Ya. Kalau keluarga Ibu Rina mengirimkan barangnya kadonya ke, silakan diputer, Caca. Mana? Oh, Agnes. Siapa ini? Ya, ketuanya Banjar. Udah dicatat Bu Rina? Sudah oke ya? Artinya kurang kencang tuh, Cak. Iya. Kurang mantap gitu. Muternya kurang kenceng, Cak. Oke, sekarang diolinin lagi. Ketiga Pak Anton. Siapa nih ketiga? Ketiga Ibu Sari. Ibu Sari. Keluarga Pak Robert. Sesuai urutan tadi Pak Anton. Keluarga Pak Robert. Dung. Keluarga Pak Robert, Pak. Pak Robert ngirim ke Pak Robert. Mbak Ana. Oh, Mbak Ana. Mbak Ana ada nggak? Mbak Ana nggak? Ada nggak? Nggak ada. Berarti diulangi. Kirim OB itu apa ya? Silakan diulangi lagi. Ya. Oh, Ke Pak Sagala. Jadi sekarang Ya. Pak Bu Sari ngirim ke Pak Sagala. Ya, baik. Bu Sagala tunggu ya nanti habis sebelum Lebaran. Ya Bu. Ditunggu Bu. Di cancel dulu. Oke. Di cancel dulu. Ulangi lagi Mbak Caca. Siapa? Nggak usah. Oke, sekarang yang keempat.
Yang keempat, Pak Nomo. Bu Hadianto. Oh, Bu Hadianto. Bu Hadianto. Bu Hadianto mengirim kadonya kepada Putar. Pak Romi. Kepada Pak Romi. Bu Hadianto sudah dicatat ngirim ke siapa? Ada nggak? Pak Romi. Romi ada. Bu Hadianto ada. Kalau Desi Utapea kan Pak Romi. Ya. Bu Hadianto ada kan tadi? Nanti kita kalau Ada. ya. Nanti kalau tidak bisa buka sini nanti kita informasikan. Ada Pak, ada hanya Ada. masih di mute. Ada ikut kok. Oke. Ya Pak, halo Pak. Oh. Oke, sekarang Pak Tono, keluarga Pak Tono mengirimkan kadonya kepada, silahkan diwer-wer. Silakan Mbak Caca. Pak Andrew. Ke Bu Andrew. Deket itu. Lagi deket amat ini. Putarnya kurang kencang sih. Oke. Yo. Sekarang siapa ini? Bu Lucia Bu Lucia. atau Bu Wiwi? Mana lu ya? Ya. Mana lu, Pak? Ya. Yuk, silakan Mbak Caca. Akan diputar. Manunya Pak Robert. Nah, engkau mengirim ke diri sendiri. Ulangi. Bu Wiwi siapa? Masa ngirim ke dirinya sendiri. Diulangin ya? Ya, ulang. Ulang. Yuk. Itu Masih masih Deket banget. Pak Yosef ada nggak? Tidak Tetangga, ada, Pak. Kalau Pak Yosef nggak ada ya ini ulangi Nggak lagi. Enggak itu. Ulangi. Khusus Bu Lucia yang jauh Iya. supaya kenal. Putar. Ulangi. Putar, Mbak Caca. Pak Asto. Oh, ya lumayan lah. lumayan lah jauh jalan kaki olahraga usia. Saya tunggu Bu Lucia. Kado hadiahnya. Oke, Oke. Bapak. Berikutnya adalah Pak Romi, keluarga Pak Romi mengirimkan kadonya ke siapa nih? Putar. Nggak bisa gini. Imam. Imam. Ada. Ani, Bu Imam ada hapus. nggak? Coba cek. Bu Imam ada nggak? Bu Imam ada nggak? Tidak Pak, tidak ada. Nggak ada. Nggak ada. Hapus. Ulangi lagi. Ke keluarga Bu Budi. Ada Bu Budi. Sirianto. Ya. Irianto ada. Sudah ini ya, Pak Romi ya, ke Bu Budi ya. Lanjut, Mas Vero. Sekarang Pak Unggul. Mau tanya Pak, mau tanya. Silakan. Itu Silakan, kado Ibu. udah harus
itu kado sudah harus disiapkan belum ya? Belum lebaran. Saya belum beli. Harus sekarang. Pokoknya ngirimnya terserah Ibu, tapi sebelum lebaran Bu, soalnya mau dipakai lebaran ini. Oh, baik. Baik, saya pikir saya kelupaan. Saya pikir kelupaan belum beli. Belum. Besok. Oke. Iya, makanya tanya Bu Budi perginya kapan nih? Lebarannya kapan? Gitu loh. Oke, baik Pak. Oke. Sekarang Mas Unggul, keluarga Mas Unggul. Mengirimkan ke mesin ini. Ayo putar. Silakan. Mbak Caca, silakan. Ke Mas Tommy. Keluarga Mas Tommy. Nah. Sekarang Pak Tommy nih, giliran Pak Tommy ngirim kemana nih? Ke Pak Osman lagi. Nah, ini ya. Ayo putar Mas Caca. harus diulang tuh kalau kata Pak Osman. Mas Tommy kirim ke putar. Perjanjian dulu. Nanti kalau di tempatnya Pak Osman diulang nggak nih? Ulang. Enggak. Ayo, 1, 2, 3, putar. Per. Ah, Bagus. Selanjutnya, Nanti Mas Tommy tanya Google aja di mana. Pak Hasto, di keluarga Pak Hasto sekarang. Ngirim kemana nih? Silakan Mbak Caca putar. Pak Hasto ngirim ke Kalau ke Pak Anton ya nggak boleh nih. ya. Pak Anton gimana ini? Ya iya lagi. Bumar. Kereta api. Wah, ini Google-nya di mana ya, Bumar ya? Sekarang gantian Pak MC nih, Pak Anton. Pak Anton ngirim ke silakan Mbak Caca. Paling kayaknya Pak Heru ini. Reyek paling Pak. Pak Anton kirim ke Bener. Kok bisa ya Pak Heru? Diulang. Terbakat. Aduh. ulang ini. Ini udah. Mana ini kok bisa pas loh? Artinya ini udah diatur ini. Sama MC barang mendahului ini. Daripada dijirugai, diulang. 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 Oke, diulang. Diulang Mbak Caca. Diulang, Cak. Diulang Mbak Caca. Pak Anton ke Pak Tono. Pak Tono, rumahnya yang itu ya? Udah pindah. Gue saya bawa hasil ini ya. Siap, Pak Tono. Pak Tono pengen bel sepeda itu kemarin. Bukannya udah diterima Pak Heru kemarin. Ya, ntar tak iniin, tak beliin kelontongan aja. Oke, lanjut. Pak Heru. Ya, ini dia. Pak Heru menuju ke Pak Anton podo wae. Itu namanya sehati. Pak Heru ke silakan Mbak Caca. Nah, bulus ya. Untung udah tahu rumahnya aku. Yang sulit kalau Pak Osman ngirimnya ke Bu Anwar. Jangan, Pak. Jangan, Pak. Aduh, ke surga dia Pak. Lanjut Mas Heru. Oke. Setelah Mas Heru sama Mas
Kita lanjut Bu Hendro. Bu Andrew Hendro. ke rumah. Silakan Mbak Caca. Bu Andrew menuju ke rumah Pak. Dung. Apa ini hapus dari ini? Hapus. Siapa sih Bu Agustinus? Putar. Putar lagi ya. Ya. Oke. Makin hilang loh, makin hapus. Bu Hendro akan mengantar ke Bu Anwar. Kan nggak dihapus. Oh ya, keluarga Bu Anwar. Nggak mau. Ini sepertinya Terus. tahu sebelum ini ya, kayaknya ya. Oke. Lewat Ayo putar. Ulangi. figurasi tadi. Pak Robert. Pak Robert. Yap. Waduh. Ini cuma Atau sudah tahu rumahnya? nggak Tahu tahu. kan Bu Hendro? Tahu banget. Ya Bu Hendro. Sekarang Bu Mar. Bu Mar Menuju putar. ke rumah, silakan. Tinggal dikit ya. Bu Mar menuju ke rumah Pak Anton. Saya tunggu, Bu Mar. Bu Mar, nanti Bu Mar, oke ya, Bu Mar. Sekarang Pak Osman. Bu, sebentar nih, Bu Mar baru sakit gimana ini? Atau saya yang ambil aja? Pak Anton kayaknya ngambil deh. Nih kalau Pak Anton ngambil nanti difoto. Ya. Oh ya udah, saya yang ambil. Soalnya kasihan kan Bu Mar baru sakit. Nah, Ya, Bu Mar jempol-jempol aja gini. Ya. Tahu rumahnya Pak Rina. Oke. sekarang Pak Osman. Oh Hayanto. Mutar. Tik. Nah, ke Bu Rina. Ini sesama ini apa? Mantan ketua lingkungan. Ketua lingkungan ketemu sekretaris lingkungan. Iya. Ke Bu Dina, bukan ke Pak Agus ya. Anjar sekarang. Ayo, dengan Bu Anjar. Bu Anjar menuju Nah. rumah, silakan. Oh, ini gede banget. Bu Anjar menuju rumah Kak Osman. Benar. Pak. Benar kan? Oh. Langsung dikirim. Ya, oke. Karena menuju kedua. Lanjut Mas Heru. Bu Budi mengirim ke Bu Budi Silakan. Yanto mengirim ke keluarga keluarga Wahyanto. Unggul aja, unggul. Oh, Wahyanto. Pak Wahyanto nggak ada, jadi Nggak ikut ya? nggak ikut. Oh, Ikut, hapus. ya hapus. Hapus dulu. Nah, tinggal 2 ini. Unggul Berarti aja, Pak unggul. Unggul. Berarti ke keluarga Pak Unggul. Mas Heru ke keluarga Mas Heru sendiri. Ayo muter dulu toh. Ayo muter. Mbak Caca. Mbak Caca. Budi ke, oh benar Mas Heru. Nah. Ke Mas Heru. Oke. Baik. Berarti sekarang Di antara tinggal ke
putar lagi. Tinggal satu. Udah ya itu. Unggul kirim Yang kemana? belum siapa? Mas Unggul? Ya ini diputar ini. Ya udah. Aku kok belum ada. Aku ngasih ke siapa, Pak? Tuh, masih Iya, ada tadi. yang Mas Unggul berarti. Buktinya ke Pak Unggul yang terakhir ini. Iya, yang Buktinya. terakhir ini. Kan yang pertama dan yang terakhir, Alfa dan Omega. Aku ke unggul jadinya. Iya. Jadi ya, saya baca ya hasilnya ya. 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 Oke. Jadi untuk berkirim-kirim kado ya, keluarga Pak Sagala mengirim ke keluarga Bu Teo. Keluarga Ibu Rina mengirim kepada keluarga Bu Anjar. Iya. Keluarga Pak Robert mengirim ke keluarga Pak Sagala. Keluarga Bu Hadianto mengirim ke kado ke keluarga Bapak Romi. Keluarga Bapak Tono mengirim kado kepada keluarga Pak Hendru. Keluarga Ibu Lucia mengirim kado kepada keluarga Pak Asto. Keluarga Pak Romi mengirim kado kepada keluarga Bu Budi. Keluarga Pak Unggul mengirim kado kepada keluarga Pak Tommy. Keluarga Pak Tommy mengirim kado kepada keluarga Bu Hadianto. Sampai di sini ada pertanyaan, kayak Pak Guru aja ini. Tidak, lanjut. Tidak ada, Pak Guru. Lanjut. Keluarga Pak Hasto mengirim kado kepada Ibu Sarsinah atau Bu Mar. Keluarga Pak Anton mengirim kado kepada Pak Tono. Keluarga Pak Heru mengirim kado kepada keluarga Bu Lucia. Keluarga Pak Hendru mengirim kado kepada keluarga Pak Robert. Keluarga Bu Umar, Bu Sarsinah mengirim kado keluarga Pak Anton. Keluarga Pak Osman mengirim kado kepada keluarga Bu Rina. Keluarga Bu Anjar mengirim kado kepada keluarga Pak Osman. Keluarga Ibu Budi mengirim kado kepada keluarga Pak Heru. Keluarga Putio mengirim kado kepada keluarga Pak Unggul. Sudah ya? Ada yang ini tercecer? Sudah ya? Mungkin ada yang belum dapat. Hari barangkali dia satu keluarga dengan Pak Sagala ya. Ya, itu kan tadi begitu. Satu rumah, satu. Satu. Ya. Oke, untuk acara selanjutnya, biar OMK itu ada juga suaranya, kita serahkan ke OMK. Silakan OMK. Ada kenapa ini? Ambil kendali. Ada hadiahnya apa? Berupa apa? Silakan, monggo kita serahkan kepada Swasti, Fiona, sama Caca. Silakan. Oke, silakan. Ambil kendali, Fiona. Heru tambah Sari, Sari Vio, Caca, Swasti. Ya. Mewakili Swasti, OMK Vio, semua. siapa lagi? Yang di sini Caca, Sari, Caca, Swasti, Hari. Vio, Sari. Mewakili semua UMK. Oke. Oke. Halo semuanya. Selamat malam Bapak Ibu. Malam. Balik lagi nih sama kita Sosi dan Fiona. Tapi kali ini kita nggak mantun ya. Kita nggak nyiapin pantun. Iya. Kita mau main nih. Kita mau main game lagi. Jadi untuk peralihan aja sih dari tadi udah Serius ya. serius habis ibadah, habis itu tukar kado. Habis itu sekarang kita mau ya main game saja tebak-tebakan. Tapi kali ini berhadiah. Ya, Ada hadiah. ada hadiahnya. Tapi ya sayangnya kita cuma nyiapin 3. Jadi Bapak Ibu dan teman-teman diminta untuk fokus kalau emang mau beneran dapat hadiah. Keren banget kalau nggak Iya. diambil ya kesempatan. Kita kasih contoh dulu kali ya, Sos. Iya, boleh. Contohnya apa Ini ya? gimana nih? Satu rumah, satu syaratnya gimana nih? Terserah saja. Iya, boleh Satu siapa aja. aja.
biar seru. Iya. Ya. Ini jawabnya raise hand aja Satu ya. rumah satu. Iya, oke gitu. Nanti cara menjawabnya raise hand kayak kemarin aja sih. Yang tercepat nanti dipilih. Tapi kalau udah jawabannya salah, nanti dipilih yang lain supaya. Tapi ini kita pakai tebak-tebakan yang komedi ya, Bapak Ibu. Iya, bukan yang serius-serius banget gitu. Jelana. Ada mikirnya dikit gitu. Caranya gimana? Gini atau gimana? Raise hand. Pakai yang emot di bawah. Yo, pasti intermezzo sebentar. Ini boleh raise hand-nya, boleh manual nggak? Boleh. Oke. Manual boleh, ini boleh. Oke. Contohnya, Sas. Kasih contoh, Sas. Kasih contoh ya. Contoh nih. Buah apa yang nggak segar? Enggak apa? Buah apa? Buah apa yang nggak segar? Ini baru ini ya, contoh Belum aja. ada hadiah. Belum ada hadiah. Buah yang nggak segar. Ya. Asam. Enggak. Kan nama buahnya apa? Wah, Bu Wiwi. Apa Bu? Silakan. Buah busuk. Salah. Bu Hendro. Bu Hendro apa Bu? Buah yang nggak segar. Buah yang sudah dibuang. Salah. Ini nama Buah buahnya Simalakama. adalah nama buah ya. Nama buah. Warna buahnya hijau. Buah Simalakama. Bu Banjar, silakan Bu. Tadi sudah dijawab tuh, saya menjawabnya buah simalakama. Salah. Belum tepat. Tadi siapa lagi ya? Dulunya Yang buahnya suka jurinya sih ya. buah yang nggak segar. Ya, berarti Apa sulit. Pak Heru? Sulit. Buahan bangunan. Buahan bangunan. Salah. Buahan bangunan. Bukan. Contohnya susah ya. Ini gampang sebenarnya termasuknya loh. Ini level 1 lah. Ini contoh atau udah? Contoh. Ini. Ya udah berarti udah nggak ada. Udah jawab Ada yang apa? mau jawab dong. Ada Swasti, Vio, jawab. Iya. Sari. Buahaya. Buah apucat. Iya. Bener nggak alpukat? Betul. Dari tadi pikir apa? Gitu ya contohnya. Ini jenenge plesetan nih. Iya, emang. Wah, berarti buah asem. Ayo. Udah Ini udah dapat hadiah, ya. dapat hadiah. Yang pertama, Itu raise hand-nya nih, Pak. di lower hand dulu. Di lower hand dulu. Anton, mohon tangannya turun dulu ya. Pedro juga tangannya masih dada. Udah. Takutnya keburu ya pertanyaannya. Dengar baik-baik ya. Ulang cuma 2 kali. Buah apa yang sering disebut durhaka? Kurang keras, Dek. Pertanyaan kurang keras, Dek. Kurang keras. Buah apa yang sering disebut durhaka? Durhaka. Diulang sekali lagi ya. Buah apa yang disebut durhaka? Mas Tommy itu Sari, Mas Tommy jawab. Apa Mas Tommy? Melon kundang. Wah, betul. Buah apa? Emang maling kundang. Malin kundang tapi di melon kundang. Nah, itu plesetan jadi malah jadi melon buah. Ya. Pertanyaannya, jawabannya ngejelek. Dapat hadiahnya nggak Swasti sama Vio? Berarti ini nanti hadiahnya juga plesetan ini. Hadiahnya mana? Ada nggak? Coba dilihatin. Ada nggak? Ada ya? Ada. Oke, ini lanjut ke tebak-tebakan kedua ya. Jadi, semut sama gajah, telurnya gedean mana? Ulang sekali lagi. Semut sama gajah, telurnya gedean mana? Ada telurnya. Rasain dulu, angkat tangan. Angkat tangan. Angkat tangan. Cepat. Gajah sama semut. Apa, Pak? Pak Hasto, silakan Pak. Kenapa Salah. semut? Ya pokoknya semut. Salah. Alasannya apa dulu dong? Iya.
Siapa ayo? Ya, semut Pertanyaan bertelur, sedangkan biasanya nggak Coba bertelur. gajah. Telurnya gedean siapa? Iya, coba. Ya. apa pertinyiinnya tadi apa pertinyiin? Semut sama gajah, telurnya gedean mana? Sertain alasannya juga. Pak Dika resign. Oh ya, Pak Dika. Gedean bohongnya. Salah. Yuk, bisa yuk, Bapak Ibu. Teman-teman Angga juga boleh banget jawab, tapi jangan Google ya. Apa? Ca mau jawab, Ca. Oh ya, Pak Usman, apa Pak? Semut lah. Kenapa, Pak? Gajah nggak bertelur, semut yang bertelur. Oke. Bukan. Iya kan? Salah Pak, tuh udah dijawab Pak Asto tadi salah. Menghilang. Belum tepat, sayangnya belum tepat. Hampir, tapi belum Ganti, tepat. ganti yang udah ganti pertanyaan jawabannya apa coba? Pasti. Ganti. Tapi kasih tahu dulu jawabannya apa itu. Lah, curang. Bentar ya, nih lagi di kalau ganti apa ya? Yang tadi yang benar apa? Oh, yang tadi. Jadi semut sama gajah gedean mana? Nggak ada yang gede. Karena gajah kan nggak punya telur, jadi nggak bisa dibandingin. Tadi jawaban Pak Usman hampir mendekati, tapi alasannya. Oh, alasannya salah. Iya. Jadi jawabannya itu. Ya, itu nggak bisa dibenarkan. Nah, kalau Bu Sari udah benarkan itu tadi. Apa, Pak? Jadi alasannya jawabannya nggak bisa dibandingkan. Jadi Jawabannya benar. Lagi pertanyaan apa lagi nih? Lanjut. Kota apa yang beracun? Nih gampang lah. Diulang ya sekali lagi. Kota apa yang beracun? Ini kota di Indonesia. Oh iya. Oh nih, apa nih? Butono. Apa Pak? Tasikmalaya. Bener. Oh iya bener, wes betul. Tasikmalaya jawabannya. Apa sih? Apa Artinya maksudnya apa? Tasikmalaya? Artinya apa? Apa? Tasikmalaya kan Tasikmalaya. Apa sih? Iya. Oke, kita lanjut. Ini untuk yang ketiga tuh spesial, lebih susah gitu. Jadi gimana Vi? Coba contohin dulu. Contohnya ya. Yang pikiran lurus nggak bisa nih. Ini permainan namanya di laut ada. Iya. Di laut ada. Jadi hari pertama gue ke laut, gue main ke laut. Di situ ada batu, Sas. Oke. Nah, hari ketiga di laut ada apa? Ada topi. Nah, Betul kan? betul. yes. Terus hari keempatnya ada apa? Ada udang. Nah, betul. Ini mikir ya? Atau ya tadi mikir? Ulang deh. Ulang ya. Ulang kita contoh yang lain. Di laut ada botol. Hari kedua ada apa? Ada otak-otak. Wes betul. Kenapa tuh kok di laut Ada otak-otak. Iya. Hari kedua? Apaan tuh ya? Iya. Cluenya itu ada di hari keberapa yang disebutin. Gitu. Ya. Mau lagi nggak? Apa Bapak Ibu masih belum ngerti? Belum. Bisa bantu jelasin, Swasti. Pak Tommy sampai garu-garu kepala bingung. Ini Ulang yang ya. gaul semua masalahnya ini. Pak Tommy sampai garu-garu kepala. Pak Tommy ada ulangi pelan. Aku Ulangi. Boleh Bagias, boleh. Aku bantu Bagias. jelasin. Soalnya gamesnya dari aku nih. Ini dari Bagian. Oke, jadi nah cluenya tuh nenek moyangku adalah seorang pelaut nih ya. Jadi kita posisinya lagi di laut nih. Terus abis itu kita mancing nih, Swasti sama Vio mancing. Nah di pantai itu Vio sama Swasti ngeliat batu karang. Nah hari pertama Vio sama Swasti mancing dapatnya apa? Hari pertama Kak. Iya. Apa? Dapat monyet. Hari pertama lihatnya batu karang. Hari pertama dapat apa? Apa ya? Kerang. Bener nggak? Batang bambu. Batang bambu. Iya boleh. Ya boleh. Ya Ya, Fajar boleh. benar.
Nah, udah mulai paham ya, udah mulai paham. Aku. Oke. Udah mulai paham belum? Udah. Dapatnya apa? Beo boleh. Beo boleh, bambu boleh. Iya. Ya udah boleh lanjutin. Dikasih clue lagi nggak sih, Boleh, Fi? boleh. Jadi clue-nya selain hari keberapa yang disebut adalah huruf. Clue kedua huruf. Ya. Ingat-ingat ya, clue kedua huruf. Oke, kita mulai ya, Bapak Ibu. Silakan, Vio. Siap. Oke dulu. Swasti, Ya. tolong bisa dikonfirmasi dulu hadiahnya apa saja biar kita tahu nih kita dapat apa. Oh, Biar semangat ya. Biar semangat Ambil dulu ya. ya. Ada nggak hadiahnya apa? Jadi kita Ini hadiah grand final ya. Udah pertanyaannya sulit. Nggak, ntar hadiahnya nggak ada. Aduh, saya minta Pak Osman deh yang di botol. Mana? Bu Vena bisa bantu jelasin kah? Mana hadiah? Atau Bu Rina yang ada di tempat? Oke, Bapak Ibu. Jadi nanti kita dapat voucher belanja di Indomaret. Oh. Ya, Bu. Wow, 100 mantap. Lumayan kan? Lumayan banget ini. Lumayan buat. Terus apa lagi? Terus apa lagi? Ada lagi yang lainnya. Ada lagi yang lainnya. Itu ada buat door prize. Ini tebak-tebakan. Ya, ini untuk untuk tebak-tebakan. tebak-tebakan. Berapa orang yang dapat? 3. Untuk 3 yang benar. Tadi yang Udah ada Pak Tommy sama Pak Tono ya. Keluarga Pak Tommy sama Pak Tono udah dapat itu. Oh iya 2. Ya oke. Tinggal satu berarti. Satu lagi ya. tinggal 1 yang untuk yang terakhir. Beli es krim enak tuh es krim. Penentuan, ya. Boleh ikut lagi ya? Bu Anjar boleh. ikut dapat kan tadi? Hah? Bu Anjar dapat kan? Contoh. Belum, baru contoh Bu Itu Anjar. contoh, Bu. Itu masih jalan. Belum, Bu, belum. Saya kirain udah dapat. Nanti ikut lagi. Vio, kasih hadiahnya contoh juga. Ya. Oh ya, adanya contoh aja, Bel. Oke, ini kita mulai ya Bapak Ibu dan teman-teman. Jadi hari pertama mancing nih. Di laut kita mancing. Salah. Maksudnya di laut kita mancing. Habis itu ternyata kita tuh dapat nemunya sepatu malahan. Nah, terus besoknya hari ketiga mancing lagi nih. Dapatnya apa? Pancong. Resen. Ingat ya Bapak Ibu, resen. Jadi, Iya. Saya. boleh Bu. Pancong bener nggak? Betul. Pakai jari ngitung hari ketiga. Dapat ya. Jadi tadi yang menang siapa aja, Vi? Pak Tommy, Pak Tono, sama Bu Sari. Yes, waktu belanja. Jadi Bapak Ibu udah ngerti kan yang tadi gimana? Enggak. Oh, masih enggak. Jadi kan tadi aku nyebutnya sepatu, ya kan? Terus aku nanyanya hari ketiga. Hari ketiga mancing dapat apa gitu kan? Sepatu. SEPATU. Huruf ketiga di kalimat di kata sepatu itu P. Nah, jadi sebut apa aja yang berawal dari P gitu. Nanti dapat pancong juga bisa itu. Pancong itu makanan dibulak. Kue pancong. Kue pancong. Pancong ya. Itu kan pakai kita belum pakai kue. Iya, pakai taso. Pakai coklat gitu. dari kami. Itu belajarnya di mana, Swasti? Ya, sama. Siapa yang ngajarin itu? Bagian. Kenapa, Pak? Bagi. Siapa yang ngajarin itu? Aduh. Ayo Pak, itu kemarin jelasin. Saya juga dapetnya dari TikTok. Oh. Makanya Pak Usman mulai sekarang belajar TikTok, Pak. Soalnya Pak, pas saya dapat pertanyaan, pas saya lihat videonya, saya juga mikir Pak, aduh berusaha saya 5 menit, saya mikir itu jawabannya kenapa. Terus habis itu baru saya ngerti. Aduh.
Nah, sekarang door prize yang lain diundi lagi. Oke, terima kasih OMK atas tebak-tebakannya yang mumet aku malahan. Acara berikutnya. Dan setelah voucher berikutnya. Oke, untuk acara selanjutnya itu ada kita menyediakan 7 voucher dan 5 grand prize ya. Prize itu berupa barang ya. Kita tidak menyebutkan barangnya, tapi yang penting nanti grand prize kelima, keempat, ketiga, kedua, kedua, ke-1 grand prize utamanya apa? Kita tidak menyebutkan isinya ya. Dan 7 door prize berupa voucher. Vouchernya kira-kira sama dengan yang tadi. Nah ini berupa undian. Jadi persyaratannya sama seperti yang tadi adalah 1 rumah per rumah ya ini tadi ya. Seperti yang apa? Yang kado tadi. Intinya gitu. Gitu Mas Anton ya, Pak Anton. Ya, betul. Lanjut Pak Heru, kita undi untuk 7 voucher pertama. Gitu Mas Adi. Kita mau door prize pertama, ini ada 7 ya. Ya. Door prize pertama kita putar. Silakan. Silakan Caca. Siapa ini yang putar? Caca ya. Keluarga. Bentar dulu. Nama-namanya dihapus saja semuanya, yang ada Bapak Heru, Ca. Curang ya. Kasus ini mah kasus. Ya, putar. Nah, ini kenceng nih. Oke, voucher pertama keluarga unggul. Mas Unggul dapat voucher. Yang kedua lanjut. Oke. Yang kedua. 1, 2, 3. Ya. Ya, biarin. Ditunggu sampai besok pagi Pak Heru. Pak Osman. Pak Usman yang kedua, yang ketiga silakan, yang kenceng ya, biar muternya besok pagi sekalian sahur kita. Putar lagi. Putar. Nah. Yang kencang. Bisa kencang. Yang kencang Mbak Oh, Bu Budi, dapat voucher, Bu. Lanjut. Keempat. Digerakkan hatinya Allah SWT untuk berjamaah di Masjid An-Nur. Tuh, sambil didoakan. Bintara alam permai. Terima kasih. Fakta itu tadi muter. Lanjut, yang kelima. Yang kelima. Pak Romi. Romi. Soalnya makin lambat loh. Iya nih lambat banget nih. Keluarga ke-7 ya. Ke-7 ya Mas Heru. Mana? Yasin. Sudah 7 kah? Belum, satu lagi. Oh 6 ya? Ya, baru 6. Lupa lo ntar. Iya. Pernyataan Al-Quran pada malam hari ini. Hei, Bina. Oke, Bina. Untuk 5 berikutnya apa saja ini?
barangnya. Hadiahnya apa nih? Bisa disebutkan Yang kelima. nggak kira-kira Mas Heru? Ya, Bu Rina mungkin tahu ini Bu Rina. Untuk 5 berikutnya. Bu Rina. 5 hadiah barang berikutnya. Berikutnya gimana? Mau diundi atau gimana? Iya, diundi. Ya, diundi. 5 barangnya apa kira-kira? Barangnya apa aja ini, Bu? Barangnya ada apa ya, perlengkapan dapur. Wah, kompor gas. Kompor gas. Terus ini masih boleh ikut nggak? Kami nggak ikut lagi. Perlengkapan makan. Baskom. Oke, jadi ada perlengkapan dapur, perlengkapan mandi. Ada piring, ada. Ya. Tunjukin dulu. Perlengkapan mancing. Ada Bu Tina, Siap. Tina, untuk hadiah yang barang pertama nanti ditunjukin ya. Jadi nanti siapa keluarga ini dapat yang ini. Jadi nanti tidak akan ketukar. Oke. Oke, silakan Bu Rina Tadi yang menunjukkan. 7 yang sudah dapat nggak dapat lagi ya? Nggak boleh ikut. Enggak, udah dihapus. Beli sendiri, Pak. Dihapus itu, Pak. Jadi kelima ya. Oke, Bu Rina, barang yang pertama akan diundi adalah Pertama itu yang kelima dulu ya, bukan yang paling yang yang kelima dulu. Ya, Yang kelima dulu apa, Bu Rina? Yang kelima, ini ada barang dari sponsor. Apa itu, Mbak? Bas. Semacam mangkok sapi, modelnya panjang. Oke, silakan. Brush slow. Silakan, Mbak Caca, diundi hadiah kelima, barang kelima, brush slow. Ibu Tarsina, pas untuk Caca. Sekarang yang keempat. Yang keempat, Bu Rina, tunjukin Yang dulu. keempat, mangkok. Apa, Bu? Mangkok. Oh, Ada topi dari kaca. kaca dan ada sekatnya. Oh ya, yang ada Direk, sekatnya. ada sekatnya. Nanti kalau enggak disekat sendiri sama Pak Heru. Silakan Mbak Caca, mangkok sekat. Direk. Silakan, mangkok sekat yang dapat adalah Asik dapat. Ulah, Pak Tono lagi nih. Pak Tono. Asik. lanjut. Mangkok, mangkok. Barang ketiga. Bu Rina? Barang ketiga apa? Masih di mute. Masih di mute. Nah, ini gunting-guntingan. Nanti kalau itu rambutnya Pak Heru perlu digunting. Set, pisau dan gunting untuk perlengkapan dapur. Tuh. Mantap. Yang ketiga gunting. Nanti Pak Heru digunting rambutnya. Ya, rambutnya. Putar, Mbak Caca. Yang keras. Oke. Tiup toh ya, ditiup. Ambil ditiup, Pak. Nah, Pak Hendro aja. Iya. Ini salah di. Ini harusnya Pak Heru ini. Heru. Bilangin jelasannya tuh. Yang kedua, barang undian kedua. Kedua, Yaitu footwear. apa itu? Banyak banget. Apa itu? Satu box ini banyak isinya. Itu Oh ya. Tupperware tuh kayaknya. Kontainer. Oh, Ya. bisa dimakan ya, pokoknya ya itu ya. Oke. Food container. Oke, Mbak Caca. Putar. Barang kedua, putar yang kencang sampai besok pagi. Alalala. Oh, Bu Teo. Ya. Itu Theo. Ya, kayaknya aku ini terakhir ini. Kesian Pakai deh. dong. Kesian deh. Yang grand prize berupa sepeda motor. Barang pertama tolong diangkat, Bu Rina, sepeda motornya. Nah, di stop tempatnya Bapak aja, Ca. Bisa nggak, Ca? Apa itu?
Handuk, sebentar handuk. itu satu handuk ya. Besar kecil. Oh, handuk. Nah, nanti yang biasa belum mandi, mandi dulu pakai handuk. Apa sih ini? Perban itu kayak perban itu. Nggak kedengaran. Tak pikir besek gue mau. Oke, lanjut. Putar yang kenceng dapat anduk. Saya dapat. Wah, Pak Heru. Di stop dulu, Bapak. Stop Bapak, Cah. Ntar nggak kasih uang saku loh, Cah. Buadianto tadi, oke. Nah, Buadianto. Ada satu lagi katanya donasi dari Pak Heru kunci katanya. Ada sebenarnya kayak gitu. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Aduh, saya bacakan lagi ya. Untuk door prize yang mendapat voucher adalah Pak Unggul, Pak Osman, Bu Budi, Pak Robert, Pak Romi, Pak Hasto, dan Bu Rina. Yang mendapatkan door prize berupa barang adalah Bu Mar, Bu Sarina, Sarsina, Pak Tono, Bu Hendru, Bu Tio, dan Bu Hadianto. Oke? Nanti barang akan segera dikirim sebelum Lebaran ya. Kalau kira-kira masih Lebarannya tahun depan ya nanti tahun depan baru dikirim. Aman Pak. Oke, terima kasih. Saya kembalikan ya. Saya kembalikan ke Pak Osman. Ya, selesai Pak Osman. Sebelum lagu penutup nanti berupa slide, Pak Osman dulu memberikan sepatah dua patah kata, monggo Pak Osman. Ya, dan juga buat ya. Terima kasih Pak Heru, Pak Anton, dan OMK. Pertanyaan OMK tadi itu pengen sekolah lagi jadinya. Ya, terima kasih Pak Heru ya, Pak Anton, dan semua yang bertugas, Bu Rina, panitia dadakan yang untuk menyiapkan acara Pasca kita malam ini, Pasca bersama. Saya kira meskipun kita tidak bisa ketemu langsung, saya yakin kita merasakan sesuatu lah ya. Jadi dalam pertemuan ini, semoga Pasca benar-benar memberikan sungguh kemenangan buat kita. Buat yang selamat untuk yang dapat hadiah, yang dapat door prize, dan segala macam tadi. Yang belum dapat ya silakan kita ulang lagi tahun depan masih ada. Jadi sukses buat kita semua, dan saya kira nanti di bagian akhir setelah itu ya kita akan ada foto bersama untuk dokumentasi. Nah, ada satu hal lagi sebenarnya yang penting, ternyata Bu Ayu nggak ada ya. Karena dari pengurus itu, dalam rapat pengurus, menginginkan Bu Ayu juga ikut di dalam kepengurusan. Sehingga tenaga kepengurusan ini yang semakin muda, yang muda-muda semakin banyak ya. Jadi saya kira nanti boleh diinformasikan ke Bu Ayu. Seperti yang saya ungkapkan di rapat pengurus, Bu Ayu kita umumkan sebagai ikut dalam pengurus di lingkungan. Saya kira akan mendampingi Mas Tono dan Mas Unggul di seksi sosial. Hari ini kita umumkan bahwa Ayu akan ikut sebagai pengurus di lingkungan Vincenzius. Tolong disampaikan, mungkin Bu Lucia bisa juga menyampaikan karena mereka tetangga. Saya kira itu Pak Heru, Pak Anton, Bu Sari, Bu Rina, siapa saja ya OMK yang sudah memeriahkan, Pak Hasto tentu yang sudah memeriahkan acara Pasca kita sore ini. Terima kasih Pak Osman. Pak Heru, mau tanya ya. Hadiahnya bisa diambil kemana? Ke rumah Bu Rina atau bagaimana? Nanti akan kita kirim. Oh iya baik. Kalau ada yang mau mengambil sendiri monggo. Tapi kalau yang tidak nanti kita akan kirim ke rumah masing-masing. Terima kasih.
Atau yang tidak diambil saya ambil, soalnya saya juga udah dapat hadiah nih. Jangan dong. Yang belum dapat hadiah, Pak Heru, yang belum dapat hadiah spesial dari Pak Usman nanti. Tenang aja. Setuju, Pak. Baik, terima kasih. Sebelumnya kami sebagai panitia mohon maaf dengan acara yang mendadak ini. Mudah-mudahan tali silaturahmi dengan ke warga lingkungan kita semakin akrab dan saling mendukung. Nah, betul Mas Heru. Saya juga demikian ya Mas Heru. Jadi saya hanya banyak bercanda supaya acaranya itu tidak monoton, banyak ketawa, banyak ya pokoknya intinya kita senang Paskahan dengan warna Paskahan yang berbeda. Itu banyak canda. Terima kasih ya. Terima kasih. Untuk akhir acara ini kita tutup dengan foto-foto yang sudah terkumpul sebagian. Mudah-mudahan nanti yang untuk akan datang dapat Bapak Ibu yang belum mengirimkan update foto silakan saja biar mukanya semakin kelihatan. Dulunya muda, semakin muda, nah, kan gitu bisa aja. Silakan Mas Tommy, kita lihat. Pak Heru, foto dulu kali ya. Oh ya, foto dulu, silakan foto. Desi on cam. Bu Desi. Dekat sini nggak maju nih, tuh maju. Bu Desi. Desi kameranya dibuka sebentar. Lagi telur kayaknya ya. Lagi telur apa di rumah? Apa telur Paskah itu ya Esra ya? Oke, kayaknya Bu Desi lagi belum bisa dulu join. Maju. Oke, siap. Bapak Ibu, 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Oke. Nah, sebelumnya ada salam kita, semakin mengasihi, semakin peduli, semakin bersaksi. Dengan demikian acara Paskah kita selesai. Ini lagu penutup ya Mas Heru? Ya, silakan. Satu video lagi. Ini foto-foto yang kita kumpulkan kemarin. Jadi keluar
kasihmu membawa seisi rumahku sujud menyembahmu. Kami datang di hadiratmu menikmati kasihmu membawa seisi rumahku sujud menyembahmu. Ini keluargaku Tuhan, berkati dan lindungi semua, jagaiku dan seisi rumahku sampai akhir hidupku Tuhan. Ku mau setia melayanimu, ku bahagia jadi keluarga Allah. Ini keluargaku Tuhan, berkati dan lindungi semua, jagaiku dan seisi rumahku sampai akhir hidupku. Ku mau setia melayanimu, ku bahagia jadi keluarga Allah. Ku bahagia jadi keluarga Allah. Ku bahagia jadi keluarga Allah. Luar Keren, biasa. Vincentius. Keren, Vincentius. Terima kasih. Terima kasih semuanya, monggo. Selamat Terima kasih malam. Semua terima kasih. Terima kasih semuanya. Sehat-sehat semua ya.